Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas tasawuf dan psikoterapi akan menjelaskan tentang sosioemosional. Pada kesempatan ini, saya bersama 3 rekan saya. Yang pertama adalah Lela Oktamalia, yang kedua adalah Nabila Zekiatul Hikmah, dan yang terakhir adalah Mira Novi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosioemosional. Perkembangan sosioemosional mencakup perkembangan sosial dan perkembangan emosional. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan emosional merupakan proses yang kompleks, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis. Perubahan ini muncul dari perilaku seseorang. Emosional mempunyai 4 ciri minimal, yaitu pengalaman emosional bersifat pribadi atau subjektif. Yang kedua adalah ada perubahan secara fisik. Contoh, saat sedang marah, maka denyut jantung kita akan semakin kencang. Yang ketiga adalah diekspresikan dalam perilaku takut, bahagia, ataupun marah. Dan yang keempat adalah sebagai motif, yaitu tenaga yang mendorong seseorang melakukan kegiatan tertentu. Contoh, mempunyai tenaga dorong yang kuat ketika sedang marah, sehingga kita bisa memukul ataupun merusak barang. Pengertian perkembangan sosio dan emosi, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa perkembangan sosioemosional merupakan proses di mana individu melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan sosial, terutama tekanan dan tuntutan kehidupan, serta belajar bergaul dan bertingkah laku seperti harapan masyarakat di dalam lingkungan sosial, sehingga individu tersebut dapat diterima dalam lingkungan sosial. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan sosioemosional pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama itu ada keinginan menguasai sesuatu. Yang kedua ada keinginan berjaya. Yang ketiga menguasai kemahiran atas asas fisikal dan emosi. Yang keempat memerlukan peneguhan positif atau penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya. Yang kelima, merasa kompleks, rendah diri jika dikritik. Terima kasih. Selanjutnya, faktor-faktor sosio-emosional dibagi menjadi 4. Yang pertama, self-concept dan self-esteem. Self-concept yaitu gabungan dari ide, perasaan, dan sikap seseorang tentang dirinya. Sedangkan self-esteem yaitu penilaian atau penghargaan seseorang terhadap kemampuan dan rasa berharga dirinya. Yang kedua, perbandingan sosial, yaitu proses perbandingan seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan informasi dan mengevaluasi serta memberikan penilaian terhadap kemampuan, sikap, dan pengakuan diri. Yang ketiga, teman bermain atau kelompok. Semakin pentingnya teman sebaya dalam masa anak-anak sekolah untuk membangun emosi yang positif. Pada teman sebaya, umumnya mereka terdiri dari anak-anak yang berjenis kelamin sama dengan umur yang relatif sebaya. Yang keempat, keberterimaan dalam kelompok. Anak-anak yang tidak diterima atau diabaikan dalam kelompok atau oleh teman sebaya mereka di sekolah merupakan anak-anak yang memiliki resiko tinggi. Anak-anak ini lebih memiliki kemungkinan untuk putus sekolah, terlibat dalam kenakalan anak-anak, dan lebih memiliki masalah-masalah emosional dan kejiwaan dalam masa remaja dan masa dewasa daripada teman sebaya mereka yang lebih diterima. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perilaku sosial pada anak. Bentuk-bentuk perilaku sosial pada anak biasanya akan mulai terbentuk melalui pergaulan atau hubungan sosialnya, baik dengan orang tua, orang dewasa, anggota keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Anak pada usia ini atau sekolah dasar biasanya sudah mulai mengembangkan perilaku sosial
Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangkangan atau negativisme. Pembangkangan atau negativisme ini merupakan bentuk tingkah laku yang melawan. Sebagai contoh adalah ketika kita memberitahu kepada anak tersebut, tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang kita bicarakan, dia hanya melakukan apa yang mereka anggap benar atau yang mereka inginkan. Dan yang kedua ada agresi atau aggression. Agresi atau aggression yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun dengan kata-kata atau verbal. Agresi atau aggression merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasinya atau rasa karena tidak sesuai dengan keinginan atau kemauannya mereka. Pada hal ini bisa dicontohkan adalah ketika anak menginginkan sesuatu atau mainan dan dilarang oleh orang tuanya, maka si anak akan merasa kecewa dan akan menangis atau merengek terhadap orang tuanya. Dan yang ketiga adalah berselisih atau bertengkar. Sikap ini akan muncul atau terjadi apabila sang anak merasa terganggu atau tersinggung oleh sikap orang-orang di sekitarnya. Pada hal ini bisa dicontohkan ketika anak sedang asik bermain, lalu mainannya tersebut diusik oleh orang-orang di sekitarnya atau temannya, maka si anak akan merasa terganggu dan akan menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Dan yang keempat ada mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri yaitu sikap egosentris terhadap keinginannya atau dalam memenuhi keinginannya tersebut. Biasanya pada hal ini sang anak ketika menginginkan sesuatu maka mereka akan terus merengek atau menangis terhadap orang tuanya sampai apa yang mereka inginkan tersebut akan dipenuhi. Dan yang kelima ada simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh rasa perhatian terhadap orang lain. Dalam hal ini bisa dicontohkan ketika sang anak mempunyai mainan, minuman, atau makanan dan mereka mau berbagi terhadap orang di sekitarnya atau teman sebaya mereka. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan tentang bentuk-bentuk sosial atau perilaku sosial pada anak. Sekian video dari kami. Salah dan kekurangannya kami mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.